Praktikum Gizi Kuliner Makanan Selamatan Bubur Suro. Kami, Dita Puspalinggaratri dan Farah Anindita dari kelompok kecil D12. Berikut adalah pengertian selamatan. Lalu juga ada pengertian dari bubur suro beserta filosofinya. Berikutnya adalah alat untuk memasak, antara lain sebagai berikut. Lalu ada bahan-bahan yang kami gunakan untuk memasak bubur suro sebagai berikut. Baik, langsung saja ke cara pembuatan. Masukkan beras, 100 gram beras yang sudah dicuci bersih. Lalu tambahkan serai yang sudah dikeprek. Lalu tambahkan garam. Dan juga tambahkan air 600 ml. Lalu nyalakan kompor. Jangan lupa untuk aduk terus-menerus bubur agar dapat matang dengan sempurna dengan api kecil. Selanjutnya, jika dirasa beras sudah hampir matang, maka tambahkan santan lalu aduk hingga terus-menerus sampai tercampur. Aduk terus-menerus bubur hingga matang seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita mulai untuk pembuatan kari tahu sebagai kuah. Langkah pertama yaitu kita potong-potong tahu menjadi dadu besar seperti ini. Selanjutnya haluskan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Ulek hingga halus, lalu tambahkan secukupnya ketumbar, tambahkan kunyit dan juga tambahkan merica bubuk. Lalu haluskan hingga tercampur rata. Untuk selanjutnya, tahu yang sudah dipotong-potong tadi kita goreng setengah matang saja seperti ini. Jika sudah, kita angkat dan kita tiriskan. Lalu panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi, kemiri, bawang putih dan juga bawang merah yang sudah kita haluskan tadi. Tumis-tumis bumbu hingga harum. Lalu yang selanjutnya, jika dirasa sudah harum, maka masukkan irisan cabai merah besar dan juga daun jeruk. Tumis hingga harum. Dan juga apabila sudah sedikit kering dan juga sudah harum, tambahkan santan. Aduk-aduk santan hingga mendidih. Jika santan sudah mendidih, masukkan secukupnya garam. Tambahkan juga secukupnya gula dan juga masukkan tahu yang sudah kita goreng setengah matang tadi. Tunggu hingga santan sedikit meresap ke tahu. Baik, yang selanjutnya kita akan membuat sambal kering kentang. Masukkan kentang yang sudah diparut tadi ke dalam minyak yang sudah dipanaskan. Goreng-goreng kentang. Oke, selanjutnya kita haluskan cabai merah besar, bawang putih dan juga bawang merah. Lalu jika sudah halus, tambahkan sedikit minyak, tumis sambal yang sudah kita ulek tadi. Tambahkan sedikit garam. Lalu tambahkan secukupnya garam. Tambahkan juga 1 lembar daun jeruk. Tambahkan pula secukupnya air asam jawa. Lalu tumis-tumis bumbu sambal
hingga cukup kering. Jika sudah, kita masukkan kentang yang sudah kita goreng tadi. Matikan kompor, lalu oseng-oseng terus kentang hingga tercampur bumbunya. Untuk topping selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur, tambahkan sedikit garam, lalu kocok telur. Panaskan minyak pada teflon, lalu masukkan telur dadar dengan bentuk menipis. Jika sudah matang, telur dadar ini akan kita buat topping dan diiris kecil-kecil. Yang selanjutnya ada proses plating. Letakkan daun pisang di atas piring, tambahkan bubur secukupnya, sekitar 1 sendok nasi, lalu tambahkan telur sebagai topping, dan juga tambahkan sambal goreng kentang tadi yang sudah kita buat. Yang selanjutnya tambahkan kacang tanah goreng, lalu tambahkan atau siram bubur dengan tahu kuah kari yang sudah kita buat tadi. Lalu bubur churros sudah siap untuk disajikan. Berikut adalah perhitungan nilai gizi, dan untuk porsi ini cukup untuk 2 porsi orang dewasa.